Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Sehat. Baik, Bu. Baik. Oke, meskipun keadaan kita gini, kita nggak bisa belajar secara tatap muka langsung, kita harus tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya suara Ibu terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau begitu, Ibu akan share screen ya. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum Udah, kelihatan. Bu. Udah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa? Dari judulnya pasti tahu kan? Kita belajar tentang Permintaan Dan Bu. penawaran. Oke. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada yang tahu nggak? Apa sih tujuan kita belajar permintaan dan penawaran? Ayo, ada yang tahu nggak? Tujuan kita belajar permintaan dan penawaran. Agar kita tahu apa itu permintaan dan penawaran, Bu. Bagus, Ilma. Ada jawaban lain? Untuk mengetahui bagaimana proses permintaan dan penawaran, Bu. Oke, terima kasih Ratu. Ada jawaban lain? Teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Jadi, tujuan kita belajar permintaan dan penawaran ini, seperti yang dikatakan Ratu dan Ilma tadi, agar kita mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, bagaimana proses permintaan dan penawaran, dan apa saja faktor-faktor dari permintaan dan penawaran. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide pertama. Permintaan merupakan jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, permintaan ini memiliki hukum yang disebut dengan the law of demand, yang dikatakan bahwa semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Nah, contohnya itu ketika apel sekilo harganya 10.000, maka permintaannya 20 kilo. Nah, ketika harga apel turun menjadi 5.000, maka permintaannya meningkat menjadi 40 kilo. Karena pada dasarnya manusia akan membeli barang dengan harga yang murah, kan? Iya, Bu. Nah, begitu. Iya, Bu. Sukanya diskonan, Bu. Iya, begitu. Lalu, apa saja sih faktor-faktor permintaan? Yang pertama, ada harga barang itu sendiri, seperti yang Ibu katakan tadi. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada mode atau tren. Dan ada selera masyarakat. Nah, ada juga intensitas kebutuhan, dan yang terakhir itu jumlah kebutuhan. Nah, Ibu mau tanya deh sama Tere. Kenapa sih perubahan harga berkaitan sama faktor-faktor permintaan? Kurang tahu, Bu. Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ratu, Bu. Katanya mau jawab, Bu. Ratu. Ratu bisa tidak? Oke, kalau nggak bisa, biar Ibu jelasin nih. Jadi, perubahan harga berkaitan itu seperti ini. Contohnya barang substitusi itu antara daging ayam dengan daging sapi. Nah, ketika harga daging sapi meningkat, maka penggantinya adalah daging ayam. Maka permintaan daging ayam akan meningkat karena harga daging sapi meningkat. Begitu, sebagai penggantinya adalah daging ayam. Untuk barang konsumsi besar, misalnya ini antara pulpen dengan tinta. Kalau misalnya harga pulpen meningkat, maka permintaan dari tinta akan menurun seperti itu. Cukup jelas?
Cukup Ya, jelas, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penawaran. Oke, Ratu bisa tolong baca slide-nya? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ah, begitu. Jadi, penawaran ini merupakan barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Produsen ini penjual menawarkan kepada konsumen dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Contohnya itu ketika Lebaran. Kan lagi musim ketupat kan? Nah, penjual akan menawarkan tempat ketupat dengan banyak, dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Seperti itu. Lalu, di penawaran juga ada yang disebut dengan hukum penawaran, yang menyatakan bahwa berkebalikan dengan hukum permintaan, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang dan jasa tersebut, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Begitu. Mengerti? Ngerti, Bu? Mengerti, Oke. Bu. Kalau mengerti, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Coba, Afifa, dibaca. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada harga barang dan jasa. Setelah itu ada biaya produksi, ada teknologi produksi, terus ada keuntungan yang diinginkan produsen. Setelah itu ada banyaknya pesaing, setelah itu ada ekspektasi produsen, Bu. Nah, terima kasih Afifa. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini maksudnya adalah faktor apa sih yang menjadi yang mempengaruhi bagi si produsen untuk si konsumen. Tadi seperti yang dibacakan oleh Afifa gitu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Saya nggak ada, Tidak, Bu. Bu. Nggak ada yang... Saya tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu, sekian materi kita hari ini. Kita akan lanjut ke kuis. Ya, Sore. kuis, Bu. Iya, kita kuis ya Pakai anak-anak. apa, Bu? Kita kuis ya, Bu. Iya. Ayo sekarang dibuka kuis. Gimana, Bu, kuisnya, Bu? Ketiknya quizizz.com. Nanti Ibu akan kasih kodenya. Oke, Bu. Ayo. Udah pada buka belum? Belum, Bu. Seperti ini Ya, nih. Bu, saya udah, Bu. Kodenya, Bu, berapa, Bu? Udah, Bu. Kelihatan nggak Bentar, yang Ibu Bu. tampilin kodenya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Masih PPT, Bu. Ya, bentar. Nih, Ibu udah tampilin ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke. Ayo masuk. Ayo Afifa udah masuk. Teresia. Ayo yang lain masuk anak-anak. Ya, Bu. Indah. Ratu Aulia Rahma. Ayo, Wilma dan Sally mana ini? Sally. Sekarang Ilma. Ayo, Ilma mana? Ilma nggak ada sinyal, Bu. Ilma nggak ada sinyal ya? Kode gamenya berapa, Bu? 08 5699.
5, 6, 11. Ya. Tidak bisa, Bu. Coba diulang lagi. 08, Wah, Irma. 56, 99. Ayo. Ilma, teratas ini. Udah, Bu. Oke, Bu, saya sekarang semua salah sudah terus, masuk ya. Bu. Kita Saya terus pun yuk. Udah, Bu. udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sekarang kita lihat pemenangnya. Yang ketiga ada Tere, yang kedua ada Ilma, dan yang pertama ada Indah. Selamat. Hore. Hore. Nah, tadi kan udah belajar ya. Sekarang kita buka ke Google Classroom sebagai tugas dan penambahan materi. Ayo anak-anak Ya, buka Google Classroom-nya, biar Ibu bagikan kode kelasnya ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya. Nah, bagi yang belum join, ini kode kelasnya. Kelihatan kan? Iya, Bu, kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Sudah join semua? Sebentar, Bu. Ya. Bentar, Bu, dikit lagi, Bu. Aduh, Bu, Udah, jaringannya Bu. agak-agak, Bu. Ya. Nah, Bu, udah, Bu, udah, Bu. Udah. Oke. Nah, di sini Ibu ada kasih penugasan. Nah, dikumpulinnya terakhir pada tanggal 6 Juli pukul 23 dalam bentuk PDF. Dan untuk penambahan materi, di sini Ibu telah sematkan PPT agar nanti kalian bisa hitung-hitungan yang tadi, yang ada di kuis ya. Belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Udah, Bu. Tidak, Bu. Dan Ibu juga sematkan kuisis nih. Biar nanti bisa berlatih lagi di rumah. Bisa dibuka lagi ya. Iya, Bu. Oke deh. Tidak, Bu. Ya. Sudah cukup. Oke deh. Kalau begitu, sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Wabarakatuh. Ibu. Terima kasih.